Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan mereview kembali apa yang telah kita pelajari selama satu semester ini. Kita akan membahas secara singkat materi-materi apa saja yang telah kita pelajari untuk pelajaran Akidah Akhlak kelas 8. Baik, mungkin bisa sambil dibuka bukunya. Nah, kita akan masuk ke bab pertama. Bab 1 dengan judul Al-Quran dan keistimewaannya. Apa saja yang kita pelajari di bab ini? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian Al-Quran. Kita sudah belajar bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur dan membacanya termasuk ibadah. Itu pengertian Al-Quran. Nah, kemudian Al-Quran juga kalau misalnya ditanyakan menurut bahasa. Al-Quran menurut bahasa itu qoro'a. Berasal dari kata qoro'a, yaqra'u Qur'anan. Artinya bacaan. Lanjut ke poin yang kedua yaitu sejarah diturunkannya Al-Quran. Kita sudah belajar bahwa ayat yang pertama kali diturunkan adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kita baca dulu bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu dia ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW telah berusia 40 tahun, beliau kemudian menyendiri atau berkholwat di Gua Hiro, lalu turunlah ayat tersebut melalui malaikat Jibril. Oke, selengkapnya bisa kalian baca di buku. Kemudian periodisasi turunnya Al-Quran. Jadi dapat kita katakan terbagi dua. Ada periode Mekah, ada periode Madinah. Surat-surat yang diturunkan di Mekah dinamakan Makkiyah. Surat-surat yang diturunkan di Madinah dinamakan Madaniyah. Nah, itu dia periodisasi Al-Quran. Lalu nama-nama lain Al-Quran. Ada banyak sekali ya nama-nama lain Al-Quran. Kita bisa lihat di buku. Ada Alkitab. Alkitab artinya kitab atau buku. Kemudian Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Lalu Az-Zikr. Az-Zikr artinya peringatan. Sebagaimana firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, itu menunjukkan lafaz Az-Zikr. Lalu Al-Huda. Di dalam surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di sini ada Al-Huda juga, ada Al-Furqan juga, nama lain dari Al-Quran. Al-Huda artinya petunjuk. An-Nur artinya cahaya. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Itu cahaya. Lalu Al-Bayyinah artinya keterangan atau bukti. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Al-Bayyinah juga nama lain Al-Quran. Oke, lanjut. Isi pokok kandungan Al-Quran. Kita bisa lihat ada beberapa isi pokok kandungan Al-Quran, yaitu akidah, ibadah, muamalah, akhlak, tarikh atau sejarah, dan syariat atau hukum. Itu dia isi pokok Al-Quran. Lalu mukjizat Al-Quran. Apa saja mukjizat Al-Quran? Kita bisa lihat di sana. Dari segi keasliannya, Al-Quran ini terus terjaga ya. Seperti tadi dalam surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah lah yang akan menjaga Al-Quran hingga akhir zaman akan tetap terjaga keasliannya. Kemudian dari segi isi kandungan Al-Quran merupakan yang sangat lengkap dan mengikuti perkembangan zaman. Al-Quran tidak akan pernah tertinggal oleh zaman. Lalu dari segi susunan bahasanya sangat-sangat indah ya. Bahkan
memiliki nilai sastra yang sangat tinggi. Tidak ada yang mampu untuk membuat semisal Al-Quran. Lalu hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Yaitu tentunya untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan di akhirat. Itu hikmah diturunkannya Al-Quran. Baik, itu dia pembahasan pada bab 1. Kita langsung lanjut ke bab 2. Bab 2 kita bahas tentang mujizat dan kejadian luar biasa lainnya. Ada 4 hal yang akan dibahas: mujizat, irhas, karomah, ma'unah. Apa itu mujizat? Menurut bahasa, mujizat berasal dari bahasa Arab. A'jaza, yu'jizu, mu'jizu, mu'jizatan. Berarti sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Menurut istilah, mujizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Itu dia pengertian mujizat. Mujizat terbagi 2 macam. Ada mujizat kauniyah, ada mujizat akliyah. Mujizat kauniyah adalah mujizat yang tampak. Mujizat ini dapat dirasakan atau ditangkap oleh panca indera. Mujizat kauniyah disebut juga mujizat terbatas, artinya di luar kemampuan manusia. Lalu mujizat akliyah, yaitu mujizat yang hanya difahami oleh akal pikiran. Ciri khusus mukjizat ini adalah berlaku universal sepanjang masa dan dapat dipahami dengan akal pikiran. Nah, jadi contoh misalnya yang mukjizat kauniyah, yaitu ya Nabi Musa dapat membelah lautan, kemudian tongkatnya bisa berubah jadi ular. Nah, itu yang termasuk kauniyah. Sedangkan yang akliyah, contoh yang paling utama adalah Al-Quran. Nah, tadi ya, Al-Quran itu memiliki keistimewaan, kandungan yang luar biasa, susunan sastra yang sangat indah, dan terjaga sepanjang zaman. Nah, itu dia keistimewaan atau mujizat Al-Quran. Kemudian ada juga yang namanya irhas. Apa itu irhas? Irhas adalah kejadian atau hal-hal yang istimewa terjadi pada calon rasul. Irhas belum terjadi sebelum seorang rasul dinyatakan kerasulannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut. Lalu ada yang namanya karomah. Apa itu karomah? Karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seorang yang soleh dan taat kepadanya. Jadi karomah hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk para waliullah, kekasih-kasih Allah. Dan terakhir ada yang namanya ma'unah. Apa itu ma'unah? Kemampuan luar biasa yang diberikan kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Ma'unah terjadi pada orang biasa berkat pertolongan Allah. Nah, itu dia tentang bab 2. Lanjut kita ke bab 3. Dengan judul membiasakan akhlak terpuji ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Baik, apa itu ikhtiar? Ikhtiar itu adalah berusaha. Kemudian tawakal. Apa itu tawakal? Berserah diri kepada Allah. Kemudian sabar. Sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Lanjut ke syukur. Syukur adalah salah satu refleksi dari sikap tawakal. Syukur yaitu sesuatu yang menunjukkan kebaikan dan penyabarannya. Sedangkan secara syar'i, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah, serta beramar ma'ruf nahi munkar. Itu pengertian syukur. Lalu dan terakhir qanaah. Qanaah itu adalah menerima keputusan Allah dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Itu dia tentang bab 3. Kita langsung lanjut ke bab 4. Menghindari akhlak tercela, ananiyah, putus asa, godok, dan tamak. Apa yang dimaksud dengan ananiyah? Ananiyah disebut juga egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Kemudian selanjutnya putus asa, atau bahasa istilah Islaminya adalah al-ya'su. Al-ya'su atau putus asa itu sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal dalam meraih suatu harapan atau cita-cita,
dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkan. Itu namanya putus asa. Lalu godop. Godop artinya marah atau pemarah. Godop termasuk sifat tercela karena marah itu bersumber dari setan. Dan terakhir ada tamak. Tamak adalah sifat rakus terhadap dunia, terhadap hal-hal tentang keduniaan yang menyebabkan manusia menjadi hina. Sifat ini digambarkan seperti orang yang haus lalu minum air laut. Semakin banyak ia minum, semakin haus dia. Nah, itu dia bab 4. Kita langsung masuk ke bab 5. Adab seorang muslim terhadap guru dan orang tua. Bagian pertama kita bahas dulu adab seorang anak terhadap orang tuanya. Oke, bagaimana adab kita terhadap orang tua? Kita harus pertama mencintai dan sayang kepada kedua orang tua, menaati keduanya, menanggung dan menafkahi orang tua. Jika suatu saat mungkin anak ini sudah memiliki banyak harta, maka seorang anak harus tetap berbakti kepada orang tua. Kemudian menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tuanya dengan perbuatan dan ucapan. Kemudian tidak memanggil orang tua dengan namanya. Lalu tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak mendahulunya dalam berjalan. Lalu tidak mengutamakan istri dan anak daripada kedua orang tua. Dan terus mendoakan keduanya baik mereka masih hidup atau sudah wafat. Kemudian selanjutnya, berbuat baik kepada kawan-kawan orang tua setelah orang tua wafat. Lalu tidak mencaci maki kedua orang tua, tidak mengeraskan suaranya melebihi suara orang tua, menjawab panggilan mereka dengan jawaban yang baik, bersikaplah rendah hati dan lemah lembut, tidak mengungkit-ungkit kebaikanmu kepada keduanya. Dan janganlah ia memandang kedua orang tua dengan pandangan yang sinis atau bermuka cemberut kepada kedua orang tua. Itu dia adab terhadap orang tua. Lalu kita bahas tentang adab terhadap guru. Menghormati dan menghargainya, tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahannya, tidak menggibahnya. Apa itu gibah? Membicarakan hal-hal yang tidak disenangi. Kemudian mendoakannya dari kejauhan, mengambil manfaat dari kebaikan sang guru, menisbatkan ilmu yang ia ajarkan kepadanya, menjaga adab berbicara dan diskusi dengannya, taat kepada guru kita dalam semua perkara, kecuali perkara yang maksiat kepada Allah, kemudian meminta izin kepada guru untuk bertanya, kemudian memberi perhatian besar dalam pengajaran guru. Nah, itu dia adab-adab kita terhadap orang tua dan terhadap guru. Baik, langsung lanjut ke bab terakhir, bab 6, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Pertama kita kisah Nabi Musa dulu. Seperti kita ketahui bahwa Nabi Musa ini tinggal di zaman Raja Fir'aun. Raja Fir'aun ini sangat sombong dan menganggap dirinya sendiri adalah Tuhan. Rakyatnya diperintahkan untuk menyembah dirinya sendiri. Kemudian penasehatnya atau peramalnya mengatakan bahwa Fir'aun akan dihancurkan oleh seorang anak. Nah, kemudian semua anak laki-laki yang lahir dibunuh oleh Fir'aun. Lalu kemudian atas takdir Allah, ketika orang tua Nabi Musa melahirkan Nabi Musa, lalu dihanyutkanlah ke Sungai Nil dan diambilnya oleh istrinya Raja Fir'aun. Dan akhirnya anak itu pun selamat. Nah, anak itulah Nabi Musa. Singkat cerita, kemudian Nabi Musa melawan Fir'aun, melawan para penyihirnya Fir'aun, dilemparkanlah tongkat, kemudian tongkatnya pun berubah menjadi ular. Kemudian ketika pengejaran, Nabi Musa dikejar sampai ke tepi pantai. Kemudian Nabi Musa atas petunjuk dari Allah menghempaskan tombaknya ke pantai sehingga laut pun menjadi terbelah. Nah, kemudian Nabi Musa dan para pengikutnya dapat melewati laut tersebut.
Ketika Nabi Musa sudah sampai di seberang, pasukan Fir'aun masih di dalam laut, kemudian laut pun kembali seperti semula, sehingga Fir'aun dan pasukannya pun tenggelam. Nah, itu dia kisah Nabi Musa. Kita sudah tahu semua, lengkapnya kalian bisa baca di buku lagi. Kemudian apa yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Musa ini? Kisah keteladanan Nabi Musa ini. Nah, oh ya, Nabi Musa itu juga diberikan kitab yang bernama Kitab Taurat. Ada yang terkenal adalah 10 perintah. 10 perintah yang diturunkan kepada Nabi Musa dalam kitab Taurat tersebut. Apa yang dapat kita pelajari? Yaitu yang pertama adalah pemberani, kemudian taat kepada Allah, kemudian tekun untuk belajar, dan juga sikap suka membela yang lemah. Kemudian yang terakhir, sabar dalam berdakwah. Itulah hal-hal yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Baik, itu dia pembahasan atau rangkuman kita tentang bab 1 ini, tentang semester 1 ini di pelajaran Akidah Akhlak kelas 8. Semoga itu bisa membangkitkan kembali ingatan-ingatan kita tentang materi yang telah kita pelajari. Intinya, selamat belajar. Minggu depan kita ujian. Silakan dipelajari materinya dengan sebaik mungkin. Baca lagi kembali bukunya. Semoga semoga kalian semua mendapatkan nilai-nilai yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.